qauluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustaz kita. Ada Pak Haji Zulkifli Saur, ada Ustaz Elsa, ada Ustaz Andra, dan yang tak dapat kita sebutkan satu persatu juga Bapak Ibu kita Ustaz Alif Wasa yang kita muliakan. Bapak Ibu hadirin wal hadiroh semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ketinggalan anak-anak kami semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita berkumpul di rumah Allah ini dengan suasana yang bahagia. Yuk bahagia hati kita, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita ini kalau mencari kebahagiaan di rumah Allah, Bapak Ibu, di masjid. Ada orang mencari bahagia itu tidak di masjid, Bapak Ibu, di puskesmas. Bakal dalam puskesmas Ustaz, rupanya puskesmas ini pusat kesenangan mas-mas. Berjoget dari sana, ya, bernyanyi bersama. Ntar uangnya habis, hatinya sedih lagi. Kita kalau di sini mencari bahagia itu ke masjid. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah seorang nabi dan rasul yang sama-sama kita cintai. Beliaulah seorang nabi dan rasul yang sama-sama kita rindukan. Yuk kita rindu kepada Nabi, Pak Ibu. Kenapa bisa rindu? Ada satu salawat di situ disebutkan Muhammadun asyrafun a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala bidami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang mulia, lebih mulia dari seluruh manusia yang ada di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi. Maka patutlah kita cinta dan rindu kepada beliau. Bapak Ibu, Bu, udah ngantuk? Belum ya? Yuk, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, di samping kita ikuti sunnah-sunnahnya, di samping kita jadikan beliau sebagai idola kita, kita bersolawat kepada Nabi. Boleh kita solawat bersama, Bapak Ibu? Boleh ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini sebagai tema kita dalam waktu kurang lebih 10 menit saja. Bego kalau lama-lama kaki ibu awak kepocong, tahu kepocong? Tahu ya? Ujiannya adalah, temanya adalah ujian kehidupan. Ujian kehidupan. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Sebagai hamba Allah, kita itu tak lepas dari yang namanya ujian. Tanda sayangnya Allah kepada hambanya itu, terkadang Allah memberikan ujian kepada kita sebagai hambanya, Bapak Ibu. Ujian atau cobaan namanya itu sangatlah banyak. Ya Bu ya, cobaan itu kan banyak. Kalau seketek namanya cobaan. Ya. Dan cobaan yang Allah berikan kepada kita manusia, ada kalanya berupa kesedihan, ada kalanya berupa musibah. Ya kan? Ada dalam Al-Quran itu Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Adzim. Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pasti kami akan menguji kepadamu berupa rasa walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut, wal ju', lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ada kalanya Allah itu menguji kita dengan adanya kesedihan, musibah. Tapi Allah Ta'ala menguji kita juga ada kalanya dalam bentuk kebahagiaan. Coba Ibu ya, dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti menguji kepadamu sekalian berupa kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini apabila kita merasakan kesedihan, ada yang merasakan kebahagiaan, ada yang sakit, ada yang sehat, ya kan? Ada yang diuji oleh Allah berupa badannya itu kurus, ada yang diuji oleh Allah badannya itu gemuk, atau gapuk. Adonan gapuk di sini Bapak Ibu. Ada banyak. Kok adonan gapuk tak boleh kete hati. Kok di samping-samping awak makan gapuk, tak bakal gapuk makan nasi pada puri makan nasi. Itu ya. Tak jadi diet dong. Baik yang kami muliakan. Apapun kondisi yang hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai orang yang beriman, ini menguji kita. Kalau kita dalam kondisi susah, berarti Allah menguji kita dalam kondisi kesusahan. Kalau kita hari ini berkecukupan, alhamdulillah, banyak pinti, banyak harta, banyak sehat, itu juga ujian. Dalam kondisi senang, masihkah kita ingat dan taat kepada Allah? Atau sebaliknya? Coba Ibu ya. Maka dalam kondisi apapun kita minta kepada Allah, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sedih, agar kita tetap taat kepada Allah. Tapi itu susah Ustaz. Iya Bapak Ibu. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Ya, istiqomah itu berat. Ada kalanya orang diuji dengan kesenangan, dia berhasil taat kepada Allah. Intinya banyak, hartanya banyak, rajin sedekah, ya enggak? Uangnya banyak, rajin beribadah, rajin berjamaah. Tapi ketika diuji dengan kesusahan, dia tak berhasil. Dia putus asa. Apalagi sekarang segala mahal. Coba Ibu ya, lado mahal, ya kan? Bare mahal, bumbu-bumbu mahal, itu kan? Kalau orang yang tidak ada tersimpan iman di hatinya, putus asa. Segala mahal, acak mati sana dan lain. Itu namanya putus asa. Tidak boleh. Coba Ibu ya.
Lalu ada kalanya dalam kondisi susah dia baru ingat kepada Allah. Ya Allah, tidak ada lagi harta, semuanya sudah habis. Tapi di hatinya yakin, innallaha ma'ana, dia selalu bersama dengan Allah. Ingat dia kepada Allah. Tapi pas kondisinya senang dia lupa. Dia sibuk mencari uang, sudah dapat uang lupa, asik belajar sana kemari. Bapak Ibu ya, maka kita minta kepada Allah dalam kondisi apapun agar kita tetap ingat dan taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada nasihat Rasulullah SAW. Kata beliau, ta'arraf ilallahu firraqa. Ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau senang. Wa arafallahu fisadda. Nanti ketika engkau sedih, Allah akan mengingatmu. Ibu Ibu ya, ketika dalam kondisi senang itu sehat, kuat, ya kan? Rezekinya cukup, alhamdulillah. Dan nanti ketika kita ingat sama Allah dalam kondisi senang, dalam kondisi susah Allah ingat kepada kita. Allah berikan kita ujian berupa kesedihan, Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, keikhlasan, itu kan, sehingga kita mampu menghadapi ujian itu dengan baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan dalam kehidupan yang singkat ini, kita ini kan tidak ada yang abadi, Bapak Ibu ya. Kita ini hidup di dunia sementara. Nanti pada masanya kita akan kembali kepada Allah dan kita akan melaksanakan dan menjalani kehidupan selanjutnya, kehidupan yang panjang. Maka dalam nikmat yang Allah berikan ini, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta, marilah sama-sama kita gunakan sebagai fasilitas untuk takarrub ilallah. Kita gunakan untuk fasilitas supaya kita lebih dekat kepada Allah. Untuk itu marilah sama-sama kita syukuri, Bapak Ibu ya, dan sampai nanti kita putus asa. Baik dalam kondisi senang maupun susah, sebagai hamba-hamba yang beriman, itu adalah bentuknya ujian. Wa ilaina turja'un, semuanya yang susah, yang senang, yang sakit, yang sehat akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, demikian saja dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.